Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mystical Story bersama saya Yoga Jailani. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah mistis yang berjudul Bangkitnya Ilmu Wangsa Astra Dharma. Dan ini adalah part terakhir. Cerita ini berasal dari akun Twitternya Canda Warma. Buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, bisa kunjungi dan follow juga akun Twitter tersebut. Linknya saya sudah sediakan di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke ceritanya. Sekarang aku berteriak menyuruh Rahendra agar merapalkan ajian pamungkasnya. Rahendra langsung merapalkan ajian gelap Sayuto, dan seketika dari tubuhnya mulai mengeluarkan api-api berwarna hitam pekat. Api itu menyelimuti seluruh tubuhnya sampai menjadi sebuah gumpalan bola api. Aku juga ikut menyelimuti tubuhku dengan api ajian Suryokanta untuk meredam benturan saat di tanah nanti. Jadilah dua bola api seperti sebuah meteor melintasi langit di mana sudah ada ratusan ribu demit di bawahnya. Duar, kami berdua jatuh menghantam kerumunan demit. Dari benturan itu terciptanya percikan api yang membakar demit-demit di sekitaran kami. Oh, geram demit-demit yang terbakar karena terkena percikan. Mereka berlari berhamburan menabrak demit-demit lain. Akibatnya api mulai menjalar menciptakan kebakaran di mana-mana. Rahendra masih diselimuti api hitam yang berbau sangat busuk. Membangkitkan ajian gelap Sayuto memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Aku pun berusaha untuk menahan diri agar tidak langsung menyerang para demit karena harus menjaga Rahendra. Padahal tanganku sudah gatal ingin meninju muka jelek mereka. Dan benar saja, para demit yang terbakar mulai mengamuk dan berlari ke arah kami. Sebelum para demit itu sampai, kurapalkan mantra untuk memanggil wujud roh Cemeti Bahuwandas. Seketika angin mulai berhembus sangat kencang, menciptakan badai pasir. Sebuah pusaran angin datang dari atas, menghantarkan Cemeti dengan ukiran aksara Kawi di gagangnya. Sesaat setelah Cemeti itu kupegang, pusaran angin yang menghantarkannya seketika menghilang, menyisakan badai pasir yang menghalangi para demit untuk mendekat. Karena di alam ini energinya sangat melimpah, jadi di sini aku tidak khawatir akan kehabisan energi lagi. Bahkan bernapas di alam ini saja sudah mengembalikan energi yang hilang. Di saat yang bersamaan, bola api yang membungkus Rahendra perlahan mulai menghilang. Wajah Rahendra yang tampan kini berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Wajahnya menjadi merah menyala, matanya melotot menunjukkan urat-urat merah. Semua giginya menjadi runcing dengan dua taring panjang di kedua sisinya. Rambutnya menjadi panjang, berurai diselimuti api hitam yang menyala-nyala, dan energi amarah yang dipancarkan terasa sangat kuat. Kret, kret. Sosok itu mulai menggertakkan gigi-giginya. Ia meraung, lalu melangkah mendekati demit-demit yang tertahan oleh anginku. Lalu sosok Rahendra mengayunkan tangannya ke arah para demit, dan dari ayunan itu tercipta kobaran api yang menyapu para demit. Blar, blar. Tidak hanya sekali, sosok itu berkali-kali melakukan gerakan yang sama, sehingga semua demit yang berada di sekitarnya habis terbakar. Aku yang melihatnya hanya bisa terkagum dengan kekuatannya. Gila, sudah lama aku tidak melihat kekuatan itu, gumamku. Di saat aku sedang terkagum dengan kekuatan Rahendra, aku baru teringat kalau harus mencari Aisani. Segera aku melesat naik ke bukit terdekat untuk mencari keberadaan Aisani dan sekaligus melihat kondisi peperangan. Setelah di atas, mataku segera berkeliling mencari petunjuk keberadaan Aisani. Tak jauh dari posisiku saat ini, terlihat sebuah sanggar megah berdiri di tengah-tengah lautan demit. Aku sangat yakin kalau itu adalah tempat di mana Nyai Durgandini dan Aisani berada.
Mataku kembali berkeliling melihat keadaan pasukan Kirakian. Pasukan yang dipimpin langsung oleh Kirakian membuat formasi melebar untuk mengikis lautan demit. Lalu dari samping pasukan berkuda mulai merangsak masuk menerobos lautan demit. Melihat keadaan masih terkendali, hatiku terasa cukup lega. Tanganku menggenggam erat-erat cemeti bahu Wandas. Angin yang sedari tadi bergerak tak karuan mulai berkumpul di bawah kakiku. Angin itu mengangkat tubuhku hingga aku melayang. Aku terbang menuju sanggar sembari menyebatkan ujung cemeti bahu Wandas ke demit-demit yang berada di bawahku. Saat dalam perjalanan, aku dihadang ratusan kelelawar seukuran manusia. Mereka bertebangan mengelilingiku. Satu kelelawar melesat dengan cepat ke arahku, namun aku berhasil menghindar dan mendaratkan sikuku tepat di kepala si kelelawar. Ratusan kelelawar itu mulai bergantian menyerangku. Ketika salah satu kelelawar menyerang, aku berhasil menangkap lalu menaikinya. Kucengkram kepalanya dengan kuat lalu kuputar dengan cepat. Kertak, lehernya patah. Aku melompat menaiki kelelawar lainnya. Dengan gerakan yang lihai dan cepat, aku mematahkan puluhan leher kelelawar. Aku seperti sedang melakukan atraksi di atas langit. Sudah bosan dengan permainan mematahkan leher, aku memutar-mutarkan cemeti yang kupegang. Dari putaran cemeti bahu Wandas terciptanya angin topan yang besar. Setiap hembusan angin yang tercipta memiliki ketajaman seperti sebuah bilah pedang. Dan angin topan itu seketika melibas seluruh demit kelelawar sampai tubuh mereka tercabik-cabik menjadi potongan-potongan kecil. Hahaha, mati kalian semua, teriakku setelah melihat ribuan demit kelelawar sudah tercabik-cabik oleh angin topan yang kuciptakan. Rahendra yang tengah dikendalikan oleh ajian gelap Sayuto melihatku dengan tatapan tajam. Sepertinya dia terpancing oleh kekuatanku. Dia berlari menerjang ribuan demit menuju ke arahku. Bagus, kesinilah bajingan kecil. Menurutku ini kesempatan yang bagus. Menggiring Rahendra mengikutiku supaya membantuku membuka jalan menuju sanggar. Dan semoga saja saat di sana ia bisa membantuku bertarung melawan Nyai Durgandini. Aku terbang dengan cepat menghindari kejaran Rahendra. Aku mengibas-ngibaskan cemetiku untuk menghabisi demit-demit yang berterbangan. Badan mereka semua terbelah menjadi dua ketika terkena kibasan cemeti bahu Wandas. Sedangkan demit di bawah yang kulewati dilibas habis oleh Rahendra dengan semburan-semburan api hitamnya. Di dalam sanggar sebelum Kirakian melakukan penyerangan, Nyai Durgandini melenggang anggun mengitari sebuah altar di tengah sanggar. Di atas altar itu sudah tergantung 4 tubuh yang sudah tak bernyawa. Isi perut mereka sudah tergurai keluar. Darah pun sudah mengucur deras dari tubuh-tubuh itu hingga memenuhi altar. Di situ juga ada Ihsani yang sedang duduk mematung. Matanya kosong seperti tubuh tak bernyawa. Dan di samping Ihsani sudah berdiri 2 orang laki-laki bersarung, tengah melipat kedua tangannya di depan dada. Mereka tengah memperhatikan Nyai Durgandini. Nyai Durgandini mendekati 2 orang itu. Dengan gemulai ia mulai menari di depan mereka. Nyai Durgandini menggoda 2 orang itu dengan tariannya yang sangat eksotis. Tubuhnya yang indah bagaikan biola sangat terlihat jelas karena ia hanya mengenakan kain merah tipis. Nyai Durgandini mulai meraba badan kekar salah satu dari 2 orang itu. Mari, ikut saja denganku. Buat apa kamu tunduk kepada manusia lemah itu? Rayu Nyai Durgandini. Tunduklah kepadaku. Akan kupenuhi seluruh keinginanmu, kekuatan, kesenangan, atau tubuhku, tambahnya. Lupit sama sekali tidak tergoda dengan semua janji-janji manis dari Nyai Durgandini karena ia sangat menjunjung tinggi jiwa pendekarnya. Kau pikir kami akan tertarik dengan semua bujuk rayumu? Ucap Lupit dengan tatapannya yang tajam. Semua bujuk rayumu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan janji-janji manis manusia-manusia hina yang ingin duduk di kursi kepemimpinan, ejek Lupit. Hihihi,
Nyai Durgandini tertawa mendengar kata-kata dari Lupit. "Kau yakin dengan semua kata-katamu?" tanya Nyai Durgandini. Lupit membusungkan dadanya, yakin kalau Slenteng dan dirinya akan mampu menghadapi rayuan dari Nyai Durgandini. "Nampaknya tatapan dari saudaramu itu terlihat berbeda," ujar Nyai Durgandini mengarah ke Slenteng. Ternyata Slenteng sedang melongo melihat kemolekan tubuh Nyai Durgandini yang sedang bermanja di tubuh Lupit. Mulutnya juga terbuka lebar sampai air-air kehidupan mulai mengalir dari mulutnya. Mas, gantian sini," pinta Lupit kepada Slenteng agar dibiarkan bergantian untuk digoda Nyai Durgandini. Tiba-tiba Lupit melorotkan sarungnya, lalu merentangkan tangan berharap untuk segera digoda. "Dasar bocah asu," kata Slenteng yang jengkel dengan kelakuan Lupit. "Hihi." Nyai Durgandini tertawa lirih, namun wajahnya terlihat jijik melihat wajah mesum Lupit. "Kau pikir aku akan mau dengan setan buruk rupa sepertimu, ha?" ucap Nyai Durgandini masih dengan wajah jijiknya. Lupit yang mendengar kata-kata penghinaan itu menahan tawanya hingga hidungnya kembang kempis. Namun Slenteng bukannya marah kepada Nyai Durgandini, ia malah menunjuk wajah Lupit dengan kesal. Ia mewanti-wanti Lupit agar tidak tertawa. Slenteng buru-buru mengenakan kembali sarungnya. Mereka memang terlihat hanya bercanda-canda, namun sebenarnya mereka sedang mengulur waktu untuk menunggu bala bantuan. Mereka sengaja terus berdiri di sisi Aisani supaya ketika bantuan tiba mereka bisa dengan cepat membawa Aisani pergi. Untuk sekarang mereka tidak bisa langsung membawa Aisani pergi, mengetahui banyaknya demit yang sudah mengelilingi sanggar. Jika mereka memaksa untuk pergi, mereka harus berhadapan terlebih dahulu dengan para demit di sekeliling sanggar. Dan jika mereka berhasil melewati kerumunan demit, Nyai Durgandini juga bisa dengan cepat menyusul mereka dan langsung menghajar mereka. Para demit tiba-tiba saja menggeram marah. Ternyata bala bantuan yang ditunggu-tunggu Lupit dan Slenteng akhirnya datang juga. Akhirnya, ucap Lupit mengetahui kalau bantuan yang sangat ditunggu-tunggu kini sudah tiba. "Hihihi," Nyai Durgandini mengeluarkan tawa marahnya. "Jadi kalian dari tadi menunggu para cicunguk itu," kata Nyai Durgandini. "Kalian pikir mereka bisa mengalahkanku di alam ini, ha?" Nyai Durgandini yang masih memeluk Lupit mendorong tubuhnya dengan pelan. Tapi dorongan pelan dari Nyai Durgandini bisa membuat tubuh kekar Lupit terpental. Slenteng lalu memasang kuda-kuda andalannya, bersiap menghadapi Nyai Durgandini. Lupit yang jatuh tersungkur juga segera berdiri lalu ikut memasang kuda-kudanya. "Sayang sekali kalau aku harus membinasakanmu, padahal kau bisa menjadi senopati di kerajaan demitku nanti," kata Nyai Durgandini kepada Lupit. "Tidak sudi aku jadi bawahanmu," jawab Lupit tegas. "Dasar perawan tua," celetuk Slenteng. Mendengar celutukan dari Slenteng, seketika Nyai Durgandini menjadi sangat marah. Dia tidak terima jika ada yang memanggilnya perawan tua, karena itu adalah penyesalan terbesarnya selama masih hidup di dunia. Sejahat atau sekejam apapun Nyai Durgandini, dia sejatinya cuma gadis desa biasa. Di dalam lubuk hatinya, ia ingin sekali menjalin hubungan asmara dan membina rumah tangga dengan lelaki yang disukainya. Namun takdir berkata lain, ia harus terjerumus ke jalan yang salah. "Hama sepertimu berani-beraninya membuatku marah," kata Nyai Durgandini dengan matanya yang sudah melotot menatap Slenteng. "Anjing, menghina sekali," gerutu Slenteng yang merasa sakit hati. "Kumang," Nyai Durgandini memanggil demit bawahannya. Seketika datanglah sesosok demit berwujud manusia, bertubuh krempeng namun tingkahnya seperti anjing. Demit ini merupakan demit yang telah merasuki Aisani saat membantai warga desa Adiwerna. Dan demit ini juga yang berhasil menculik Aisani saat Abimana sedang bertemu dengan Rahendra.
dan tubuh-tubuh yang sudah tergantung di atas altar merupakan anak buah Rahendra yang sudah dikalahkan Kumang. "Kumang, habisi mereka," perintah Nyai Durgandini. Kumang menggeram, lalu langsung meloncat menerkam selenteng yang berada di dekatnya. Kumang berhasil menerkam selenteng hingga roboh. Kuku Kumang yang panjang mencakar-cakar dada selenteng beberapa kali. Saat Kumang akan menusuk dada selenteng dengan kukunya, selenteng berhasil menahan menggunakan kedua tangannya. Kuku Kumang menancap di telapak tangan selenteng. Melihat selenteng terdesak, Lupit berlari menendang tubuh Kumang. Kumang pun terpental cukup jauh karena tendangan Lupit. "Bangun!" Lupit mengelurkan tangannya ke selenteng. Selenteng pun meraih tangan Lupit. Selenteng kini sudah berdiri dengan dada dan tangannya yang sudah penuh darah. Nyai Durgandini terlihat tersenyum melihat selenteng yang sudah bersimbah darah. Seakan puas melihat selenteng terluka, Nyai Durgandini berjalan menuju Aisani yang masih belum sadar. Lupit dan selenteng segera ikut berlari menuju Aisani. Mereka khawatir kalau Nyai Durgandini akan menyakiti Aisani. Namun sebelum mereka sampai, Kumang langsung menghadang mereka berdua. Lupit dan selenteng pun terpaksa harus menghentikan langkah mereka. "Nduk, Nembango," bisik Nyai Durgandini di telinga Aisani. Aisani yang tadinya terdiam seperti patung tiba-tiba mulai menyanyikan kidung Jawa. Dia mulai menyanyikan lagu kidung pembuka alam gaib. "Sial," ucap Lupit. Lupit dan selenteng terlihat panik mengetahui Aisani mulai menyanyikan lagu kidung pembuka alam gaib. Di langit-langit alam itu mulai tercipta banyak sekali retakan-retakan portal gaib yang menghubungkan alam itu dengan alam gaib lainnya. Dari retakan-retakan itu muncul demit-demit yang sangat banyak. Saking banyaknya, pasukan Kirakyan sampai terkepung oleh jutaan demit yang datang dari berbagai arah. Selenteng dan Lupit kembali menghadapi keganasan Kumang. Mereka bertarung dengan sengit. Nyai Durgandini terlihat berjalan mendekati altar yang sudah terdapat 4 tubuh yang tergantung mengucurkan darah. Saat di tengah altar, Nyai Durgandini melucuti kain tipis yang membalut tubuhnya. Dia mulai menari dengan kegirangan, berbalur darah segar. Di tengah pertarungan, mereka melawan Kumang. Lupit dan selenteng merencanakan untuk menyelamatkan Aisani, lalu melarikan diri. "Teng, aku akan menendang demit anjing itu. Kau langsung bawa Aisani pergi," bisik Lupit. "Oke," balas selenteng. Hitungan 3. 1, 2, 3. Dengan cepat selenteng berlari ke arah Aisani. Sedangkan Lupit langsung berlari menendang Kumang dengan sekuat tenaga hingga Kumang terpental jauh. Selenteng memukul tengkuk Aisani sampai dia pingsan. Lalu ia langsung menggendong Aisani dengan kedua tangannya. Lupit memusatkan seluruh tenaga dalam yang dia miliki di kakinya. Dia bersiap melakukan tendangan kembali. Lupit dan selenteng saling melihat, lalu saling mengangguk memberikan kode. Selenteng melompat ke arah Lupit. Lupit pun dengan sekuat tenaga menendang kaki selenteng yang sedang melompat ke arahnya. Selenteng yang menggendong Aisani melesat karena tendangan Lupit. Saat meninggalkan sanggar, selenteng berpapasan dengan Abimana yang sedang terbang menuju sanggar. Saat Abimana melihat selenteng dan Aisani sedang melesat menjauhi sanggar, ia langsung memindahkan angin yang ada di kakinya ke selenteng agar mereka bisa lebih cepat menjauh dari sanggar. Abimana yang kehilangan anginnya pun langsung terjatuh menabrak pilar sanggar. "Ger, kau tidak apa-apa?" tanya Lupit setelah melihat Abimana sudah jatuh menabrak pilar sanggar yang besar. "Aduh, paman pikir," jawab Abimana. Lupit tersenyum melihat Abimana yang berusaha bangkit sembari kesakitan. Ketika sudah berdiri, Abimana melihat sesosok manusia. Tidak, itu lebih pantas disebut anjing. Anjing itu ada di belakang Lupit. Dia tampak sedang bersiap untuk menerkam orang di depannya. Sesaat Abimana juga merasakan ada energi yang sangat kuat sedang mengarah ke tempatnya. "Paman, merunduk!" teriak Abimana.
Abimana langsung menjatuhkan badannya ke bawah. Mendengar Abimana berteriak menyuruhnya untuk merunduk, Lupit pun langsung ikut merunduk dibarengi sosok anjing yang melompat ingin menerkam Lupit. Blar! Dari arah datangnya Abimana muncul kobaran api yang menyambar sanggar hingga bangunan sanggar yang terlihat kokoh dan megah itu kini sampai terbelah atapnya. Bruk! Bangunan itu seketika roboh. Abimana berusaha menyingkirkan puing-puing yang menimpanya. Setelah berhasil menyingkirkan puing-puing, ia segera mencari keberadaan Lupit. Paman! Paman! Teriak Abimana. Duar! Beberapa meter dari tempat Abimana berdiri, tiba-tiba beberapa puing-puing terbang berhamburan. Di situ terlihat Lupit sedang berdiri membersihkan bajunya. Paman! Abimana bergegas berlari menghampiri Lupit. Terlihat kain di perut Lupit sudah dipenuhi oleh darah. Diam paman, biar ku sembuhkan luka paman terlebih dahulu, kata Abimana sembari merapalkan ajian Suryakanta. Namun belum saja aku selesai merapalkan ajian, aku langsung dihentikan oleh Paman Lupit. Tidak usah Ger, Paman tidak apa-apa, kata Lupit. Terus darah yang ada di perut Paman? Tanya Abimana. Lupit menyingkirkan beberapa puing-puing, lalu mengambil badan Kumang yang sudah terbelah. Tiba-tiba terdengar teriakan yang sangat kencang. Suaranya sampai membuat Abimana dan Lupit harus menutup kedua telinga mereka, saking kencangnya teriakan itu. Ternyata yang berteriak adalah Nyai Durgandini. Dia terlihat sangat marah mengetahui Aisani sudah tidak ada di sanggar. Matanya menatap tajam ke arah perginya Aisani. Dasar demit jelek, tak tahu diuntung, akan kumusnahkan kau, teriak Nyai Durgandini yang kesal. Dia langsung melesat terbang ke arah perginya Slenteng dan Aisani. Tetapi sebelum Nyai Durgandini melesat jauh, Paman! Teriak Abimana memberikan kode. Lupit langsung memegang tangan Abimana, lalu melemparkannya ke arah Nyai Durgandini yang sedang terbang. Buk! Abimana yang telah dilempar Lupit langsung memukul kepala Nyai Durgandini sampai membuat Nyai Durgandini terjatuh. Buak! Belum sempat tubuh Abimana kembali ke tanah, Rahendra yang sedang dikendalikan ajian gelap Sayuto sedang meloncat menghantam tubuh Abimana dengan tinju besarnya. Abimana pun terhempas jatuh. Bukankah itu ajian gelap Sayuto? Gumam Lupit ketika melihat sosok Rahendra. Ger, panggil Lupit. Rahendra tidak mengindahkan panggilan dari Lupit. Dia kini sedang tertarik oleh energi besar yang dikeluarkan Nyai Durgandini. Sosok Rahendra yang besar mulai berjalan mendekati Nyai Durgandini. Kau jangan ikut campur, kata Nyai Durgandini. Sosok Rahendra hanya menyeringai buas ke arah Nyai Durgandini. Nyai Durgandini yang sedang marah pun langsung menghujani Rahendra dengan serangan yang bertubi-tubi. Sosok Rahendra juga melakukan hal yang sama. Ia mengeluarkan semua jurus-jurus api hitamnya untuk mengalahkan demit Nyai Durgandini. Di sisi lain, Kirakian dan pasukannya sedang kewalahan melawan jutaan demit dari berbagai arah. Formasi Garuda mengepakkan sayap yang dibuat Kirakian sudah hampir hancur berantakan. Sayap-sayap burung itu sudah tercerai-berai. Perintahkan semua untuk segera merapat, buat formasi cakra, perintah Kirakian kepada senopatinya di tengah pertarungannya melawan para demit. Trompet sekali lagi ditiup dengan keras. Semua prajurit berlarian membentuk formasi cakra. Seperti namanya, formasi ini berbentuk lingkaran, seperti sebuah roda namun dengan beberapa lapis lingkaran, dan sang raja berada di tengahnya. Pasukan Kirakian kini hanya bisa bertahan menghadapi jutaan demit yang terus-menerus datang menyerang bagaikan ombak di pantai. Di tengah kondisi pasukan Kirakian yang sedang tidak menguntungkan, datang pasukan berkuda membantu menerjang para demit yang mengerumuni formasi cakra. Pasukan berkuda itu terus-terusan berputar di luar formasi. Seseorang menaiki kuda bersama seorang gadis, terlihat akan memasuki formasi. Para prajurit pun dengan sigap membukakan jalan untuknya.
Orang itu bergerak menuju tengah formasi di mana Kirakyan berada. Ketika orang itu sampai di depan Kirakyan, dia langsung turun dari kudanya, sembari menggendong tubuh seorang gadis. "Sendiko Gusti," ucap Slenteng. Kirakyan berlari dengan terburu-buru ke arah Slenteng. "Aisani," kata Kirakyan setelah sampai di hadapan Slenteng. Matur nuwun sanget Teng." Kirakyan sangat-sangat berterima kasih kepada Slenteng karena sudah membawa Aisani. "Aman, nek ana Slenteng mah semua aman terkendali," balas Slenteng dengan ekspresi bangga namun malu-malu. Kirakyan tersenyum melihat tingkah Slenteng. "Dua pendekar asuhan Sang Dalang memang hebat," puji Kirakyan. Mereka pergi membaringkan tubuh Aisani di atas tanduk. "Ngomong-ngomong, di mana Lupit? Entus bilang kalian berdua sudah terlebih dahulu sampai di alam ini." Lanjut Kirakyan bertanya tentang keberadaan Lupit. "Mungkin saat ini dia sedang menghadang demit ronggeng itu di sanggar," jawab Slenteng. "Oh iya, saat kami pergi dari sanggar itu, kami berpapasan dengan Abimana. Dia memberikan anginnya sehingga kami bisa terbang jauh, dan kami akhirnya bertemu pasukan berkuda sampean," terang Slenteng. "Abimana sudah ada di sana," kata Kirakyan kaget. "Kalau begitu, kita harus segera ke sana untuk menolongnya," tambah Kirakyan. Kesana matamu. Kau pikir kami pergi dari sana dengan begitu saja?" kata Slenteng jengkel. Slenteng menunjukkan kedua telapak tangannya yang sudah berlubang. "Mending sembuhkan dulu tanganku nih," kata Slenteng. "Sukma sepertimu juga bisa terluka toh," ejek Kirakyan. Kirakyan memanggil seorang tabib untuk membacakan ajian penyembuh kepada Slenteng. "Lebih baik kita sekarang segera keluar dari alam ini," ujar Slenteng. "Tapi bagaimana dengan Abimana dan Rahendra?" tanya Kirakyan. "Tenang, ningkana ana Lupit. Sing penting saiki dewek kudu metu. Awake Aisani ora bisa suwe ning alam ki," balas Slenteng. Kirakyan baru sadar kalau Aisani adalah orang awam yang tidak bisa mengendalikan energinya. Jika dia lama di alam ini, maka tubuhnya bisa menghilang terserap oleh alam ini. "Baiklah, aku akan memerintahkan prajuritku untuk menerobos para demit sialan ini." Trompet ditiup. Para prajurit langsung membentuk formasi ujung tombak dengan pasukan berkuda sebagai ujung tombaknya. "Tapi apakah benar tidak apa-apa meninggalkan mereka?" tanya Kirakyan yang ragu untuk meninggalkan Abimana dan Rahendra. Slenteng tidak menanggapi pertanyaan Kirakyan. Dia sedang fokus bergaya sok keren di atas kuda yang dinaikinya. "Maju!" teriak Slenteng. Serentak para prajurit bergerak maju menembus kerumunan demit. "Duar! Duar!" Dentuman-dentuman keras terdengar dari pertarungan Rahendra dengan Nyai Durgandini. Mereka berdua bertarung dengan sangat gila. Tidak ada satupun dari mereka yang mengendurkan serangan. Tapi mereka sama sekali tak terluka walau sudah saling bertukar serangan. "Paman, ayo kita segera ikut bertarung," ajak Abimana. "Jangan gegabah, Ger," balas Lupit. "Sebaiknya kita segera pergi dari sini. Tapi sebelum itu kita harus menyadarkan Rahendra terlebih dahulu," tambah Lupit. "Tapi bagaimana caranya, Paman?" Lupit mengeluarkan sebuah tali yang tampak sudah usang dari dalam bajunya. "Paman akan mengikat Rahendra dengan ini," kata Lupit sembari menunjukkan pusaka tali Baskoro. "Bukannya itu tali Baskoro, kenapa tali itu ada di Paman?" tanya Abimana yang bingung setelah melihat pusaka milik abahnya ada di tangan Lupit. "Sebenarnya ini akan digunakan untuk mengikatmu," jawab Lupit. "Mengikatku?" "Ya." "Sudahlah, Paman akan jelaskan nanti. Kau harus tahan dulu, Nyai Durgandini. Paman akan berusaha mengikat Rahendra." Aku pun segera mengeluarkan api ajian Suryokanta untuk bersiap melawan Nyai Durgandini. Kami berdua melesat masuk ke pertarungan Nyai Durgandini dan Rahendra. Abimana langsung memukul Nyai Durgandini dengan tangannya yang sudah diperkuat ajian Suryokanta. "Duar!"
Suara ledakan dari pukulan yang berhasil ditangkis Nyai Durgandini. 4 orang itu kini mengambil jarak sembari saling waspada. "Jangan ikut campur kau anak kecil," kata Nyai Durgandini dengan marah. "Diam kau perawan tua." "Abimana, jangan katakan itu," cegah Lupit dengan berteriak. Abimana tampak bingung kenapa pamannya melarang dia untuk mengatakan kata-kata itu. Nyai Durgandini yang sudah mendengar kata-kata yang dilontarkan Abimana menjadi sangat marah. "Kali ini kau harus mati bocah," geram Nyai Durgandini. Dia dengan cepat menyerang Abimana, namun tak seperti saat bertarung di desa Adiwerna. Abimana kini bisa mengimbangi Nyai Durgandini berkat cemeti bahu wandas miliknya. Lupit juga mulai berusaha mengikatkan tali Baskoro di tubuh Rahendra. Pertarungan mereka berempat menimbulkan gesekan-gesekan energi yang sangat besar. Para demit di sekitar mereka juga tidak berani untuk mendekati mereka. Pada satu kesempatan, Lupit berhasil mengikat Rahendra. Rahendra memberontak berusaha melepaskan tali yang terasa panas itu. Akan tetapi setiap dia berusaha melepaskan diri, tali itu menjadi semakin kencang dan semakin terasa panas. Tali Baskoro menyerap seluruh energi dari Rahendra, dan setelah beberapa saat Rahendra kembali ke wujud semulanya. "Pak Man," ucap Rahendra lalu pingsan. Lupit membopong tubuh Rahendra di pundaknya. Dia lalu berteriak memanggil Abimana yang tengah berusaha payah melawan Nyai Durgandini. "Abimana, cepat pergi!" teriak Lupit. Abimana terlihat menggelengkan kepalanya. "Paman pergi dulu. Aku tidak akan pergi sebelum menghabisi demit ini," kata Abimana. "Jangan gegabah," bentak Lupit. "Percaya padaku, Paman." Lupit terlihat enggan, namun dia tetap pergi terlebih dahulu karena ia harus menyelamatkan Rahendra terlebih dahulu. Jika dia tetap di situ membantu Abimana, Rahendra hanya akan menjadi sasaran empuk bagi ribuan demit di sekitaran situ. "Sekarang tinggal tersisa kita berdua demit bangsat," ucap Abimana. "Ayo selesaikan ini sekarang. Akan kucabik-cabik kau bocah," balas Nyai Durgandini. Mereka berdua mulai bertarung kembali. Abimana dengan cemeti bahu wandasnya mengamuk kembali. Cemeti bahu wandas dikibaskan, seketika menciptakan pusaran angin di sekeliling area pertarungan. Dibarengi pusaran angin, Abimana menambahkan api biru dari ajian Suryokanta. Ketika api berpadu dengan api, maka itu akan berkobar dengan lebih dahsyat. Pusaran api itu semakin meluas, berkobar melibas para demit dalam jangkauan 100 meter dari tempat pertarungan. Pagar api tercipta, menghalangi jutaan demit yang ingin mengganggu jalannya duel maut. Kobaran api dari Abimana sama sekali tidak melukai Nyai Durgandini. Di tengah kobaran api, Nyai Durgandini melakukan jurus tarian kematiannya lagi. Pergerakannya menjadi lebih cepat, mata Abimana sampai tidak bisa mengikuti pergerakannya. Entah berapa lama mereka sudah bertarung. Di alam ini tidak ada batas waktu, jadi sulit untuk memperkirakan waktu yang telah lewat. Pasukan Kirakian dan Lupit juga sudah lama berhasil keluar dari alam ini. Hanya Abimana satu-satunya manusia yang berada di sini, dikelilingi ribuan demit yang masih menggila. Abimana masih bertarung dengan Nyai Durgandini dengan sengit. Walaupun dia hanya bisa bertahan di tengah gempuran serangan Nyai Durgandini yang begitu cepat, Abimana sama sekali tidak merasa lelah. Jika energinya habis, maka dia tinggal menarik napas lalu energinya kembali. Saat Abimana terluka, dia juga akan langsung menyembuhkannya dengan api ajian Suryokanta. Begitu terus sampai waktu yang lama. Pada satu waktu, satu tendangan Nyai Durgandini berhasil menjatuhkan Abimana hingga terluka parah. "Aku akui kehebatanmu pendekar muda," kata Nyai Durgandini. Nyai Durgandini mulai menaruh rasa hormat kepada Abimana setelah melihat kemampuannya. Abimana bangkit kembali, tapi nampaknya kali ini dia sudah di ambang batasnya. Abimana berjalan tertatih mendekati Nyai Durgandini. Pakaiannya sudah compang-camping dan tubuhnya pun penuh dengan darah.
"Apa kau sudah tidak sanggup lagi, ha?" ucap Nyai Durgandini. Abimana masih saja berjalan mendekat, sembari sesekali meracau. "Layaknya seorang pria, bertarunglah sehancur-hancurnya. Ingat, sehancur-hancurnya," racau Abimana berkali-kali. Bruk! Ketika mereka berdua sudah berhadap-hadapan, tubuh Abimana ambruk di pelukan Nyai Durgandini. "Matilah dengan tenang, wahai pendekar muda," ucap Nyai Durgandini. Nyai Durgandini sudah sangat terkesan dengan kemampuan Abimana. Dia sampai mengelus-ngelus kepala Abimana yang sekarang sedang meregang nyawa di pelukannya, seolah menyayangkan nyawa pendekar muda itu. "Kena kau!" teriak Abimana secara tiba-tiba. Tiba-tiba Abimana mendekap tubuh Nyai Durgandini dengan sangat kencang. Mulutnya mulai menghisap energi dari alam itu dengan sebanyak-banyaknya. "Apa yang kau lakukan, bajingan?" teriak Nyai Durgandini. "Kau akan meledak jika terlalu banyak memasukkan energi di tubuhmu." Nyai Durgandini meronta-ronta, berusaha untuk melepaskan dari pelukan Abimana. Tubuh Abimana mulai membengkak, kulit-kulitnya mulai robek karena tubuhnya yang membesar secara mendadak. Nyai Durgandini mengeluarkan seluruh tenaganya untuk lepas dari pelukan Abimana. Namun sudah terlambat. Dari tubuh Abimana sudah memancarkan sebuah sinar karena dipenuhi oleh energi yang sangat banyak, dan duar, tubuh Abimana meledak, menghancurkan semua yang ada di situ. Oke, cerita ini pun akhirnya selesai. Sekian dulu kisah mistis kali ini. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa diambil hikmah dari cerita berikut. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Maaf bila ada kesalahan dalam membawakan alur cerita. Buat kalian yang sudah mampir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tolong bantu like dan subscribe-nya juga. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.